Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Vena Anggraini dengan NIM 20231221005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang time value of money. Konsep time value of money. Time value of money berhubungan erat dengan perhitungan bunga hasil investasi di masa mendatang dan nilai tunai hasil investasi. Uang mempunyai nilai terhadap waktu, dan besar nilai itu sangat tergantung kapan uang diterima atau dapat dianggap sebagai biaya atas sewa uang. Individu akan memilih menerima uang yang sama sekarang daripada nanti, dan lebih suka membayar dalam jumlah yang sama nanti daripada saat ini. Konsep time value of money ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa jika Anda punya uang sebaik-baiknya, bahkan seharusnya diinvestasikan, sehingga nilai uang itu tidak menyusut dimakan waktu. Sebab, jika uang itu didiamkan, ditaruh di bawah bantal, brankas, atau lemari, maka uang itu tidak bekerja dan karenanya nilainya semakin lama semakin turun. Manfaat nilai waktu uang. Berbagai keputusan tentang struktur keuangan, lease atau beli, pembayaran kembali obligasi, teknik penilaian surat berharga, dan permasalahan biaya modal merupakan keputusan yang memerlukan pengetahuan tentang nilai waktu uang, yaitu ada menghitung harga saham, menghitung harga obligasi, memahami metode NPV, perhitungan bunga atau tingkat keuntungan, perhitungan amortisasi hutang, dan masih banyak kegunaan yang lain. Konsep nilai waktu dari uang yaitu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang di masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Yang pertama ada future value atau nilai yang akan datang, nilai dari sejumlah uang sekarang pada masa yang akan datang atau nilai majemuk compound value. Yang kedua ada present value atau nilai sekarang, nilai saat ini dari sejumlah uang di masa yang akan datang dihitung melalui pendiskontoan jumlah di masa yang akan datang dengan tingkat bunga yang sesuai discounting. Perhitungan nilai uang dari waktu, ada bunga tetap, ada bunga majemuk atau compound value, ada FV dari anuitas atau compound sum, ada PV dari satu kali simpanan atau jumlah tunggal, ada PV dari anuitas. Yang pertama ada bunga tetap. Perhitungan bunga ini sangat sederhana, yang diperhitungkan dengan besarnya pokok yang sama dan tingkat bunganya juga sama pada setiap waktu. Walaupun pokok pinjaman pada kenyataannya sudah berkurang sebesar angsuran pokok pinjaman, namun dalam perhitungan ini tetap digunakan standar perhitungan yang sama. Untuk perusahaan akan meminjam uang dari bank untuk membiayai proyek investasi sebesar 10 juta dengan bunga 15% per tahun dalam waktu 4 tahun dan diangsur 4 kali. Maka bunga yang harus dibayar sudah dijelaskan di PPT bagaimana cara menghitung rumusnya. Bunga majemuk yaitu uang pemulaan atau pokok sejumlah dari bunga yang diperolehnya selama periode tertentu apabila bunga tidak diambil pada setiap saat, dengan rumus yang sudah ada tertera di PPT, di mana FV yaitu future value, PO nilai saat ini, R tingkat bunga, T periode tertentu. Dengan contoh kasus apabila kita menyimpan uang di bank sebesar 1 juta rupiah selama 1 tahun dan memperoleh bunga 15% per tahun, maka pada akhir tahun uang kita akan menjadi 1.150.000 dengan rumus yang sudah ada di PPT sesuai penjelasannya juga. Dan apabila dana tersebut akan disimpan selama 2 tahun, maka uang tersebut menjadi 100.322.500. Jika pembayaran bunga dilakukan lebih dari 1 kali dalam 1 tahun, maka dirumuskan seperti yang ada di PPT penjelasannya juga. Dengan contoh, misalkan uang 1 juta rupiah tadi kita simpan selama 1 tahun. Jika pembayaran bunga dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, maka uang kita akan menjadi 1.155.625 dengan rumus yang sudah ada di PPT.
Yang ketiga ada FV dari anuitas atau compound sum, yaitu seri dari pembayaran sejumlah uang dengan sejumlah uang yang selama periode waktu tertentu pada tingkat bunga tertentu, dengan rumus yang sudah ada di PPT, di mana FV atau A yaitu nilai anuitas pada waktu, A itu nilai individu perincikan pembayaran di masing-masing periode, I tingkat bunga yang akan ditambah untuk setiap periode waktu, dan N yaitu jumlah periode pembayaran. Contoh kasus yaitu perusahaan akan membayarkan pinjaman sebesar 2 juta rupiah dalam 5 tahun setiap akhir tahun berturut-turut dengan bunga 15%. Tetapi pembayarannya akan dilakukan pada akhir tahun kelima. Berapa jumlah majemuk dari uang tersebut? Sudah tertera penjelasannya di PPT dengan total yaitu 13.484.000. Dengan contoh yang kedua, harga sepeda motor 2 tahun mendatang sebesar 10 juta rupiah, tingkat bunga rata-rata 12% setahun. Berapa yang harus ditabung Agung setiap bulan mulai tanggal 2 Januari 2000 agar dapat membelinya 2 tahun mendatang motor tersebut? Dengan rumus yang sudah tertera dan dengan hasil 370.782 yang harus ditabung Agung. Yang penjelasan nilai sekarang atau present value yaitu kebalikan dari compound value atau nilai majemuk, yang adalah sebesar jumlah uang pada pemulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Jadi present value menghitung nilai uang pada waktu sekarang bagi sejumlah uang baru akan kita miliki beberapa waktu kemudian, dengan rumus yang sudah ada di PPT ini, dengan penjelasan jika bunga digandakan lebih dari sekali dalam setahun dengan rumus yang sudah ada. Contohnya yaitu berapa nilai sekarang dari jumlah uang sebesar 10 juta yang baru akan diterima pada akhir tahun kelima bila didasarkan tingkat bunga 15% dengan bunga majemuk yang sudah ditampilkan di PPT dengan total 4.972.650. Pada akhir tahun kedua kita akan menerima uang sebesar 101.322.500 dengan suku bunga 15%. Berapakah nilai yang saat ini sudah tertera di PPT? Kita menghasilkan 1 juta. Yang kelima ada present value dari anuitas, yaitu perhitungan nilai sekarang dari suatu annuity adalah kebalikan dari perhitungan jumlah nilai majemuk dari suatu annuity, dengan rumus yang sudah ada di PPT dan dengan penjelasan di mana PV atau A itu nilai sekarang, yang A nilai individu peracikan pembayaran di masing-masing periode. Untuk I yaitu tingkat bunga yang akan ditambah untuk setiap periode waktu. N itu jumlah periode pembayaran. Dengan contoh kasus, bank akan menawarkan kepada perusahaan sebesar 2 juta per tahun yang akan diterima pada akhir tahun dengan bunga yang ditetapkan 15% per tahun. Maka berapa present value atau nilai sekarang dari sejumlah penerimaan selama 5 tahun dengan rumus yang ada di PPT ini dengan total 6.706.666. Nilai waktu dari uang dan kebijaksanaan investasi. Yang pertama, kebijaksanaan investasi akan terkait masa yang akan datang, tetapi dalam penilaian menguntungkan tidaknya akan dilaksanakan pada saat sekarang. Dengan demikian, terutama penerimaan bersih dari pelaksanaan investasi yang
akan diterima pada waktu yang akan datang harus dinilai sekarang. Apakah penerimaan sekali atau berangsur-angsur dengan menggunakan perhitungan-perhitungan di atas tadi. Pengertian keputusan investasi. Investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Dilihat dari jangka waktunya, investasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, investasi jangka panjang. Sedangkan dilihat dari jenis aktivanya, investasi dibedakan ke dalam investasi pada aktiva real, misalnya tanah, gedung, mesin, dan peralatan-peralatan. Selanjutnya, aktiva pada aktiva non-real, misalnya investasi ke dalam surat berharga seperti obligasi dan saham. Aliran kas dalam investasi. Pertama, initial cash flow. Capital outlays merupakan aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas pertama kali untuk keperluan suatu investasi. Misalnya, harga perolehan pembelian tanah, membangun pabrik pembelian mesin, perbaikan mesin, dan investasi aktiva tetap lainnya. Jika kita melakukan investasi pembelian mesin, maka yang termasuk capital outlays atau cash outflow adalah harga pembelian mesin, biaya percobaan, biaya balik nama, serta biaya-biaya lain sampai dengan mesin tersebut beroperasional. Operational cash flow merupakan aliran kas yang terjadi selama umur investasi. Operational cash flow ini berasal dari pendapatan yang diperoleh, dikurangi dengan biaya-biaya dikeluarkan perusahaan. Aliran kas operasi sering disebut dengan cash flow atau aliran kas masuk. Cash flow nantinya akan dibandingkan dengan cash outflow untuk menutup investasi. Cash inflow biasanya diterima setiap tahun selama umur ekonomis investasi yang berupa aliran kas masuk bersih yang disebut pro-cash. Terminal cash flow merupakan aliran kas masuk yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomis suatu proyek investasi. Terminal cash flow ini dapat diperoleh dari nilai sisa dari aktiva dan modal kerja yang digunakan untuk investasi. Selanjutnya, metode penelitian investasi. Pengambilan keputusan proyek investasi terutama didasarkan pada pertimbangan ekonomis. Secara ekonomis, apakah suatu investasi layak atau tidak dilaksanakan dapat dihitung dengan beberapa metode penilaian, yaitu metode accounting rate of return atau ARR, metode payback period atau PBP, metode net present value atau NPV, metode Profitability Index atau PI, metode Internal Rate of Return atau IRR.